dalam komunitas LGBT dan sejumlah penelitian sosial, terdapat klaim bahwa gender tidak hanya terbatas pada laki-laki dan perempuan. Misalnya, di beberapa sumber disebutkan adanya lebih dari 70 jenis identitas gender yang mencakup berbagai pengalaman individu, seperti non-biner, genderqueer, agender, bigender, dan lainnya. Jumlah ini bervariasi tergantung pada perspektif sosial dan budaya. Sebagai contoh, Facebook pernah menawarkan lebih dari 50 pilihan identitas gender untuk digunakan pengguna, dan sejumlah daftar lain dari berbagai lembaga dan komunitas menyebut angka yang bahkan lebih tinggi. Di Thailand, terdapat pengakuan terhadap 18 kategori gender di masyarakat lokal. Angka-angka ini menunjukkan bahwa konsep gender di luar biner, laki-laki dan perempuan, telah diadopsi dan diakui dalam beberapa konteks sosial dan budaya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita bagi kita dapat kembali berkumpul dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menopang kita sepanjang hari ini, memberikan kekuatan, perlindungan, dan anugerah yang tiada habisnya. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali dengan doa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kini, saat kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami. Berkati setiap hati yang mendengar, agar firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh subur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada sore hari ini, firman Tuhan terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Hal ini bukan hanya berarti bahwa kita memiliki sifat-sifat yang mencerminkan Allah, tetapi juga bahwa kita memiliki nilai dan tujuan yang tinggi di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4, Tuhan berfirman, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Di tengah kebenaran ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan penyesatan dan kebingungan. Salah satu penyesatan terbesar yang sedang terjadi adalah hilangnya pemahaman manusia tentang jati dirinya. Banyak orang merasa kehilangan arah, tidak percaya diri, atau bahkan tidak menghargai diri sendiri. Akibatnya, mereka terjebak dalam berbagai pola pikir yang salah dan keputusan yang keliru. Ada beberapa bentuk penyesatan yang sering digunakan iblis untuk menyerang identitas manusia. Pertama, kebingungan tentang jati diri. Dunia modern menawarkan berbagai pandangan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satunya adalah isu tentang gender. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah menciptakan hanya 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, saat ini ada klaim yang menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 70 jenis gender. Hal ini merupakan penyesatan yang bertentangan dengan rancangan Allah. Dalam Roma 1 ayat 25 dikatakan, "Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya." Inilah yang terjadi ketika manusia lebih mempercayai pandangan dunia daripada firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk tetap teguh pada kebenaran yang telah dinyatakan dalam firman-Nya. Kedua, berusaha menyenangkan dunia. Banyak orang rela meninggalkan prinsip kebenaran demi mendapatkan pengakuan dari dunia. Mereka terjebak dalam pola hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk hidup kudus dan berbeda dari dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menasihati kita
untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi untuk terus diperbarui oleh pembaruan budi kita. Ketiga, merasa tidak berharga. Banyak orang merasa rendah diri, tidak dihargai atau terising. Mereka berusaha keras mencari penghargaan dari orang lain, seringkali dengan cara yang salah, seperti mengejar popularitas, kekayaan, atau pujian manusia. Padahal, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kita adalah ciptaan yang mulia di matanya. Kita tidak perlu membuktikan nilai kita kepada dunia, karena Tuhan telah menetapkan bahwa kita berharga sejak awal penciptaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memahami betapa berharganya kita di mata Tuhan? Apakah kita pernah merasa kehilangan arah atau jatuh ke dalam penyesatan dunia? Jika ya, jangan ragu untuk datang kembali kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu siap menerima kita apa adanya. Kita diciptakan untuk hidup dalam kebenarannya, dan hanya di dalam Dia kita menemukan makna sejati kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu, dan Engkau telah memberikan nilai yang mulia kepada hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami akan identitas sejati kami sebagai ciptaan-Mu yang berharga. Bapa, kami menyadari bahwa dunia ini penuh dengan tantangan, godaan, dan penyesatan. Ada begitu banyak pengaruh yang berusaha menjauhkan kami dari kebenaran firman-Mu. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang akan memimpin kami di jalan yang benar. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap teguh memegang firman-Mu, meskipun dunia seringkali menawarkan jalan yang berbeda. Ajarkan kami Tuhan, untuk melihat diri kami seperti Engkau melihat kami, berharga, mulia dan dikasihi. Hapuskan segala rasa rendah diri, ketakutan, dan keraguan yang mungkin menghalangi kami untuk melangkah dengan percaya diri sebagai anak-anak-Mu. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu, sehingga kami dapat menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Kami juga memohon, ya Bapa, untuk perlindungan-Mu atas hidup kami. Lindungilah kami dari segala pengaruh jahat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kuatkan iman kami agar kami tidak tergoda untuk mengikuti arus dunia, tetapi tetap setia berjalan dalam kebenaran-Mu. Pada hari ini, kami menyerahkan seluruh pergumulan, kekhawatiran, dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Lawatlah setiap hati yang mungkin sedang lelah, kecewa, atau merasa kehilangan arah. Berikan penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera-Mu kepada mereka. Bimbing kami, Tuhan, agar setiap langkah yang kami ambil selalu selaras dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami. Kiranya kasih dan damai-Mu melingkupi setiap aspek kehidupan kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan hikmat dan integritas. Jauhkan bangsa kami dari segala bentuk perpecahan, dan biarlah kasih Kristus menjadi dasar dari setiap hubungan dan keputusan yang dibuat. Terima kasih, ya Tuhan, untuk malam ini. Kami menyerahkan seluruh istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Bangunkan kami esok hari dengan semangat yang baru, tubuh yang kuat, dan hati yang penuh syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita senantiasa mengingat bahwa kita adalah ciptaan yang mulia di mata Allah. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya dengan tujuan yang indah dan penuh kasih. Jangan biarkan dunia yang penuh dengan kebingungan dan penyesatan ini membuat kita melupakan identitas sejati kita di dalam Kristus.
Ingatlah bahwa Tuhan telah menanamkan nilai yang tinggi di saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita senantiasa mengingat bahwa kita adalah ciptaan yang mulia di mata Allah. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dengan tujuan yang indah dan penuh kasih. Jangan biarkan dunia yang penuh dengan kebingungan dan penyesatan ini membuat kita melupakan identitas sejati kita di dalam Kristus.